Ada yang batal tapi bukan puasa nih. Tapi ada juga yang jadi calon pemimpin. Ups. Oke lah, kita nggak usah bahas terlalu banyak tentang politik. Kita bahas aja dari satu orang yang menurut gue terdampak banget nih atas terjadinya kegagalan dalam menyelenggarakan Piala Dunia. Yaitu pasti namanya udah gak asing kalau buat kalian yang penggemar bola. Jujur gue bukan penggemar bola, jadi gue cuma tahu sekedar aja. Yang namanya jelas adalah Sintayong. Nah, dia ini kalau nggak salah dulunya adalah sebagai pelatih tim sepak bola Indonesia. Nah, kira-kira gajinya dia berapa sih? Ini ada cuplikannya di TikTok, gue munculin ya. Oke, itulah kira-kira gaji Sintayong di Indonesia. Nah, kita anggaplah si Sintayong ini udah dinaturalisasi ya, dan udah jadi warga negara Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalnya gajinya sebulan itu sampai dengan 1M, itu kira-kira pajak yang dia harus bayar setahunnya tuh berapa sih? Yuk, kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Oke, tadi gaji sebulannya adalah 1M ya. Kalau misalnya lu yang udah pada ikutin video gue sebelumnya, pasti tahu dong kalau misalnya gaji sebulan ini kita perlu setahunkan atau kita kali 12. Maka gaji yang didapat adalah 12.573.840.000 atau 12M573 juta lah. Nah, itu gaji dia setahun. Nah, setelah dia gaji di setahunkan, kita kurangin lah dengan PTKP. Anggaplah dia PTKP-nya adalah seorang diri dan juga ibaratnya nggak ada keluarga sama sekali. Maka PTKP-nya cuma 54 juta doang. Dan ketika dijadikan penghasilan kena pajak, hasilnya tidak terlalu signifikan ya. Cuma menjadi 12.519 jutaan. Itulah penghasilan kena pajaknya yang dia harus hitung nanti di tarif pajak progresifnya. Yuk kita masuk sekarang ke tarif pajak progresifnya. Oke, tadi penghasilan kena pajaknya adalah 12.519.840.000 rupiah ya. Nah, di tarif progresif itu yang 5% itu antara range-nya 0 sampai dengan 60. Kalau misalnya yang 15 itu 60 sampai dengan 250 juta. Kalau misalnya range untuk 25% adalah 250 juta sampai dengan 500 juta. Lalu yang 30% 500 juta sampai dengan 5M. Kalau misalnya di atas 5M itu kena tarif yang 35%. Nah, ini gunanya apa sih range-range ini? Mungkin kalau misalnya lu lihat di layar itu akan lebih jelas nih gunanya itu apa ya. Gue sembari jelasin. Pasti akan kelihatan gunanya si range-range ini tuh apa sih? Oke, yang pertama adalah 5% kita kalikan dulu dengan 60 juta. Maka didapatlah pajak dia di tarif yang pertama sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang 15% kita kali dengan 190 juta. Nah, itu yang tadi gue bilang tuh, di antara 60 dengan 250 kan 190. Nah, didapatlah hasilnya pajak yang kedua 28 juta 500.000 rupiah. Untuk tarif yang ketiga itu 250 juta, jadi 250 juta dikali dengan 25%, hasilnya adalah 62.500.000. Nah, lalu tarif yang keempat itu dia kena 30% dikali 4,5M, itu hasilnya adalah 1,350M ya. Lalu inilah tarif yang paling mengerikan menurut gua, karena dia sudah masuk ke dalam tarif yang 35%. Maka didapatlah 35% dikali dengan 7.519.840.000. Itu didapatlah 2,631.944.000. Total pajak yang harus dibayar oleh Sintayong itu adalah setahunnya sebesar 4.075.944.000 rupiah. Kalau misalnya kita bagi 12, hasilnya itu adalah 339.662.000 rupiah per bulan. Itulah pajak yang dia harus bayar kalau misalnya dia diakuin sebagai warga negara Indonesia. Gila banget kan ternyata Sintayong kalau misalnya dia harus bayar pajak segitu. Gimana? Kalau misalnya teman-teman jadi Sintayong bakalan bayar pajaknya nggak sih? Coba deh komen di bawah. Oke, sekian aja sih. Itu yang gue mau bahas dari gaji dan juga pajak yang harus dibayar Sintayong. Gede banget ya. Ya, untuk urusan atas batalnya Piala Dunia di Indonesia, ya udahlah kita anggap aja sebagai pelajaran. Namanya nasi udah jadi bubur, mau gimana juga kan? Mendingan kita fokus aja ke masa depan. Semoga kedepannya nggak ada drama-drama lagi lah. Jadi ibaratnya Indonesia akan terus dipandang oleh seluruh dunia dan segalanya akan tetap
terkenal gitu loh. Jadi Indonesia pun juga terlihat gitu di mata dunia. Jangan sampai Indonesia cuma terkenalnya hanya Bali doang. Oke? Dan seperti biasa, untuk mengakhiri video, stay private, be rich, stay humble, and press ultra.